Bismillahirrahmanirrahim. وقال رضي الله تعالى عنه ونفعنا بي وبعلومي وفيكم في دارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال Dawu sapa Syekhu Syekh al-Imam kang dadi imam, al-alimu kang alim, al-allamatu kang banget ngalime. Samsuddin kang dadi srengenge agama. Abu Abdillah kang dadi bapake Abdullah rupane Muhammadun Syekh Muhammad Ibnu Qasim kang dadi anak lanange Syekh Qasim Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i. Tawammada muga-muga nungkepi itu ya nyirami hu ing asyah Allah sinten Allah bi rahmatihi kelawan rahmati Allah wa ridwanihi lan karidanane Allah amin. Alhamdulillah alhamdulillah sakabehane puji lillahi iku tetep kedue Allah tabarokan krana ngalap berkah bi Fatihatil kitab kelawan Al-Qur'an utawa pembukaane kitab Al-Qur'an li'annaha krana temen setuhune alhamdulillah ibtida'u kulli amrin dadi kawitane saben-saben perkara hibalin kang duweni kebagusan wa khatimatu kulli du'ain lan dadi pungkasane saben-saben donga mujabin kang den sembadani wa akhiru da'wal mu'minina lan akhire pendungane wong mukmin fil jannati ing dalem swarga dari sawabi rupane omah ganjaran. Ahmadu muji sapa ingsun hu ing Allah an wafaqa ing yen to nulungi sinten Allah man ing wong arada kang ngersakake sinten Allah min ibadihi saking pira-pira kawulane Allah litafakuhi maring mahami fitini ing dalem agama ala wafki muradihi ing atase nyocoki kersane Allah wa usalli lan maca selawat sapa ingsun wa usallimu lan maca salam sapa ingsun ala afdhali khalqihi ing atase luwe utamane makhluke Allah rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad Sayyidil Mursalina kang dadi bendarane para rasul. Al-qaili kang ngendikaru ing pangandikan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin man utawi sapa wonge yurid iku nglamun ngersakake Allahu sinten Allah bihi kelawan man khairan ing kebagusan yufaqih mongko mahamake sinten Allahu ing man fiddini ing dalem agama wala alihi lan ing atase keluargane Nabi wa sahbihi lan pira-pira sahabate Nabi mudata zikri zakirina ing dalem mangsane elinge wong kang padha eling wasahwil ghafilina lan laline wong kang padha lali. Jadi beliau musannaf ini memulai kitab dengan membaca alhamdulillah karena mengalap berkah tabarukan kepada Al-Quran. Karena Al-Quran pertama kali disajikan dengan membaca Alhamdulillah awal daripada surat Al-Fatihah. Tidak ada Allah menyebutkan suatu kata untuk kebaikan kecuali di situ mengandung beberapa rahasia. Di antaranya adalah mengandung banyak berkah. Sehingga di dalam suatu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kullu amrin dzibalin la yubtada'u bilhamdulillah wa huwa aqdam. Berkiranya bahwa ajdam abil abdam. Kalau suatu kebaikan tidak diawali dengan alhamdulillah, maka kebaikan yang kita kehendaki tadi tidak menjadi sempurna berkahnya. Jadi harus diawali dengan alhamdulillah. Oleh karenanya Al-Quran berkah sekali. Al-Quran ini mudah dihafal. Al-Quran ini berada di hati banyak dari kalangan umat Islam yang menghafalkan. Al-Quran berkah. Kenapa? Karena dalam awal peletakan Al-Quran diawali dengan Alhamdulillah. Dan ini menjadi sebab kalau kita ibaratnya kita ini datang
memberikan muqaddimah. Begitu juga ketika kita minta ke Allah juga harus memberikan muqaddimah dengan cara bagaimana memuji Allah. Alhamdulillah adalah termasuk salah satu kunci doa seorang hamba cepat dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah nanti adalah menjadi doa terakhir untuk orang-orang mukmin ketika berada di surga. Dalam kisahnya Rasul Shallallahu alaihi wasallam menceritakan kelak di hari akhirat nanti di hari kiamat ketika orang-orang ini sudah dihisab kemudian masuk di surga, ditanya sama Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mukmin dipanggil, "Wahai fulan, tidakkah kamu dulu di dunia adalah orang yang ahli taat kepadaku?" "Iya ya Allah." "Tidaklah dulu saya lihat kamu dulu ahli sholat?" "Iya." "Ahli puasa?" "Iya." "Zakat?" "Iya." Semuanya sudah? "Iya." Sudah. Kira-kira kalau kamu saya selamatkan dari neraka, merasa senang apa tidak? "Oh senang ya Allah, itu cukup dari segalanya sudah. Yang penting aneh tidak masuk neraka." Ya sudah. Kalau begitu sekarang kamu tidak hanya selamat dari neraka, tapi juga kamu aneh kasih hadiah surga. Ini begitu luas, ini bagian ente. Ketika ini si mukmin menengok ke surga, melihat bagian dia di surga, baru dia mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Itu sebagai doa terakhir bagi golongan orang-orang yang nanti akan berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Wa ba'du. Hada utawi iki kitabun iku kitab riwayatil ikhtisari ing dalam kabangete ringkas. Wa tahdhibi tegese ringkas. Wadatu nyelehake utawa wa tahdhibi lan bersih ngono ya. Artinya bersih dari kata-kata yang tidak perlu. Wadatu nyelehake sapa ingsun hu ing kitab alal kitab ing atase kitab al-musamma kang den arani bitaqribi kelawan aran tagrib. Liyan ya supaya ngalap manfaat di kelawan kitab sapa al-muhtaju wong kang butuh. Inal mubtadi'ina nakane saking wong kang kawitan belajar. Li furu'i syariati maring pira-pira cabangan syariat wa dini lan agama. Waliyakuna lan supaya ana apa kitab wasilatan iku dadi lantaran minajati maring keselamatan ingsun yaumaddini ing dalam dina pembalasan. Din itu pembalas ya, ad-din ay al-jaza. Agama itu adalah pembalasan. Siapa yang berbuat baik akan mendapat balasan baik, begitu juga sebaliknya. Wa naf'an lan dadi manfaat li ibadihi maring biro-biro kaulane Allah al-muslimina kang podo Islam. Innahu taman setuhune Allah sami'u du'ai ibadihi iku dat kang krungu dongane biro-biro kaulane Allah. Wa qaribun lan dat kang barak mujibun tur kang nyembadani. Waman utai sapa iku qasada lamun nejo sapa manhu ing Allah la yukhayyibu mongko ora niya-niyake sinten Allah ing man. Wa idza salalan ing dalam nalikane takon kaing sira Muhammad sapa ibadi biro-biro kaula ingsun anni saking ingsun Gusti Allah fa inni mongko temen setune ingsun Allah karibun iku zat kang parek. Wa'lam lan ngerti sira annahu ing temen setune kelakuan yujadu den temu fi ba'di nuskhi hadzal kitabi ing dalam sebagiane naskahe ikilah kitab bi ghairi khutbatihi ing dalam saliyane khutbah musannaf. Waalaikumsalam. Apa tasmaituhu ngarani sapa ingsun hu ing kitab tarotan ing dalam sambalan ditakribi kelawan aran takrib wa taratanan ing dalam sambalan bi ghayatil ikhtisari kelawan aran ghayatul ikhtisar. Walidhalika mengko krana are mengkono kang tinutur samai itu ngarani sapa ingsun hu ing kitab ismaini kelawan aran loro. Ahaduhuma utawi salah suwijine ismaini fathul qaribil mujibi iku aran fathul qarib al mujib bisyarhi alfazi takribi ing dalem nyarai pira-pira lafate takrib. Wasani utai kang nomor loro al-qaulul mukhtaru iku alan qaulul mukhtar bisyarhi ghayatil ikhtisari ing dalam nyarai kitab ghayatul ikhtisar.
Qala ngendika sapa Syekh ya. Jadi ini yang kita baca yang tengah ini namanya ada yang mengatakan Fathul Qaribil Mujib, ada yang mengatakan Al-Qaulul Mukhtar. Mensarai dari yang ada di kurung-kurungnya nanti itu yang ada di pinggir namanya takrib atau ghayatul ikhtisar. Di situ ya. Nah, di situ. Alas, terusnya lagi. Aha aqala ngendika sapa Syekh Imam kang dadi imam sapa Abu Tayyib wa istaharu lan den kuncarake sapa Syekh Aidon halih malih bi Abi Sujain kelawan aran Abi Suja sihabil millati kang dadi opere agama wa dini tegese agama. Rubane Ahmadu Syekh Ahmad Ibnul Husaini Ibni Ahmad al-Asbihani kang bangsa Asbihani saka muga-muga nyirami Allahu sinten Allah sarahu ing pasareane Syekh Ahmad sabibar rahmati kelawan sok-sokane rahmat waridwani lan keridhanan waskanalan manggonake sinten Allahu ing Syekh Ahmad ala faradisil jinani ing luweh luhur-luhure swarga firdaus. Ing pangandikan bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u ngawiti sapa ingsun kitab ingsun hadza kang iki. Wallahu ta'ala Allah ismuniku jeneng li dzati maring zat al-wajibil wujudi kang wajib wujude. Warrahmanu tailafat ar-Rahman ablahu iku luwe banget minar rahimi tinimbang lafat ar-Rahim. Pertama-tama beliau mulai dalam kemengarang kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim sama ya. Dasarnya sama karena semua sabda Rasul kullu amrin bibalin la yubtada'u bi Bismillahirrahmanirrahim bahwa semua perbuatan yang baik yang tidak diawali dengan membaca bismillah, maka keberkahannya akan menjadi hilang. Harus dengan baca bismillah asal itu perkaranya baik. Jangan nanti urusan yang buruk bismillah juga, jangan ya. Mau nyuri nih bismillahirrahmanirrahim. Loh kok bismillah biar tidak ketangkap. Lo nyuri oh, bismillah ya kan? Nah itu tidak boleh itu ya. Nah seperti itu. Jadi yang baik-baik saja. Karena bismillah ini adalah kunci dari semua keberkahan. Diceritakan suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj sama malaikat Ridwan diambilkan ke surga keliling melihat surga. Ketika Rasulullah melihat keindahan-keindahan surga, sampailah Rasulullah di taman surga melihat ada air, sungai-sungai mengalir dari surga yang begitu jernih, ada sungai air, ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai khamr. Ini Rasulullah merasa kagumnya ajib. Sampai akhirnya malaikat datang mengambil Rasul. Ada apa ya Rasul? Ini malaikat begitu indahnya Allah ciptakan sungai di taman surga ini. Yang lebih heran lagi adalah di mana susunya tidak pernah basi dan tidak pernah didatangi sama semut. Kan gitu kan? Enak kan surga ya Allah, nikmat sekali, indah sekali. Kata malaikat, ya Rasul, maukah kamu saya tunjuk yang lebih hebat daripada ini? Ya kan, boleh. Kalau begitu ya Rasul pejamkan mata. Nanti antum sampai nanti ketemu. Pejamkan mata. Akhirnya pejamkan mata. Nanti kalau sudah saya suruh buka ya Rasul ya. Ya, pejamkan saat. Suruh buka. Tahu-tahu Rasulullah sudah berada di pangkalnya sumbernya sungai tadi. Dilihat semua 4 sungai tadi masuk di dalam sebuah lorong besar. Kemudian lorongnya tadi ada pintunya digembok besar. Rasulullah melihat ajib. Insyaallah ya. Kata malaikat, ya Rasul, apakah engkau kepingin masuk melihat bagaimana keadaan dalamnya? Boleh tak? Boleh. Engkau buka aja. Caranya bagaimana? Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya dibaca sama Rasul Bismillahirrahmanirrahim kebuka. Rasulullah masuk, subhanallah ternyata sumber daripada sungai-sungai surga yang ada 4 tadi, yang sungai air, sungai madu, sungai susu, sama sungai khamr.
itu berasal dari tulisan bismillah. Satu sungai berasal dari satu titiknya huruf ba pada awal bismillahirrahmanirrahim. Keluar sumbernya air. Kemudian yang satu lagi keluar dari huruf haknya lafaz Allah. Tengah-tengahnya keluar sungainya. Yang satu lagi berasal dari huruf mimnya lafaz Ar-Rahman. Keluar sungainya. Satu lagi berasal dari memnya lafaz Ar-Rahimi, keluar lagi sungainya. Subhanallah, di situ. Itu kebesaran menunjukkan bahasanya bismillah itu adalah sumber dari semua keberkahan. Kalau kita kepengen berkah, perbanyak baca bismillah. Sampai salah satu ulama yang arif billah itu diceritakan oleh Al-Hafiz Zain dalam kitabnya Al-Manhajus Sawi. Dikatakan bahwasanya kalau kita kepengen mursyid yang gaib tanpa mursyid zahir, ya, mursyid yang gaib, rijalul gaib itu kalau kita kepengen didampingi sama rijalul gaib, maka perbanyaklah baca bismillahirrahmanirrahim. Minimal 1000 dalam sehari semalam. Sebentar 1000, tidak ada artinya. Paling sekitar ini 20 menit selesai. Itu kita akan didampingi oleh rijalul gaib, mursyid gaib. Enak sudah, tinggal qiraah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Buktikan. Nanti dalam waktu sekitar 3 tahun nanti kamu akan didampingi oleh rijalul gaib. Jadi kalau ada sesuatu yang sebelum terjadi, kau sudah dikasih tahu. Mungkin lewat mimpi, mungkin lewat hatib, ada bisikan. Insya Allah begitu. Insya Allah begitu. Dibaca dengan khudur. Diayati artinya bismillahirrahmanirrahim. Cuman 1000 to'ai. Syukur-syukur lebih. Sehari semalam. Setelah nanti 3 tahun insya Allah keluar. Mungkin belum 3 tahun kalau memang orangnya kalau istilah bahasa sekarang sugestinya tinggi. Memang hatinya sofi. Bersih dia punya hati. Tak lama keluar. Tapi kalau sudah keluar, ojo dikit bangga-banggaan kamal dukun, ya kan? Kasep anak. Jangan. Itu untuk pribadi kita sendiri. Begitu untuk pribadi kita. Biar kita itu enak, ada pendampingnya. Itulah memang tugasnya seorang mursyid. Zaman dulu seorang mursyid tahu bagaimana muridnya. Ketika muridnya berbuat salah, langsung dia hadir, dijabar, dia ditegur. Seperti itu. Kalau kita sekarang nyari mursyid yang begitu sulit, ya sudah, rijal gaib aja biar yang menegur kita. Begitu, ente salah, ini begini, hati-hati, ini tidak, awas, ini bahaya, gitu. Enak sudah. Walaupun toh kalau memang takdir, ya tidak akan kemana. Ya kan? Kalau toh takdir tidak akan kemana kan? Sudah tahu ya lupa. Kalau takdir kan begitu. Dia sudah diingatkan, hati-hati, nanti ente akan menghadapi seperti ini. Ente jangan sampai ke sini ya. Saatnya terjadi memang takdirnya dia ada kesialan, ya lupa juga setelah peristiwa. Ya Allah, anak kan sudah pernah dapat isyarat begini-begini, misalnya begitu. Seperti itu di antara hikmahnya dengan qiraah bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau cerita terus bisa habis ya. Alhamdulillah. Wa ya alhamdulillah asna'u iku ngelam alallahi ta'ala ing atase Allah ta'ala bil jamili kelawan bagus ala jihati ta'zim ing atase arah ngegungake Rabbil alamin malikil alamin kang mengerani wong alam kabeh. Ya lafat alamin iku bi fathil lam kelawan kawaca fathah lam. Wa huwa utawi alamin kama kaya perkara kala kang ngendika sapa Ibnu Malik ismu jamin iku ism jamak khasin kang tertentu. Iman kelawan wong yakilu kang duweni akal sapa man la jam'un ora jamak mudzakkar salim. Wa mufraduhu utawi mufrate alamin alamun iku lafat alamun bi fathil lam kelawan kawaca fathah lam di annahu krana temen jatuhune alamun ismun iku jeneng amun kang umum lima kedue perkara si wallahi kang saliyane Gusti Allah
Wal jam'u tawi jama' khosun iku khusus biman kelawan wong yakilu kang duweni akal sapa man. Biasanya kalau alamin sehingga ini mulhaq bi jam'il mudzakar salim. Mesti mufradnya alamun. Alamun alamuna kan kalau keadaan jar alami alamina. Tapi ini sebenarnya bukan mulhaq jamak mudzakkar salim atau jamak mudzakkar salim ya bukan. Tapi itu isim jamak gitu aja. Kenapa? Karena antara makna mufrad sama makna jamaknya beda. Kalau mufradnya alam itu artinya untuk semua yang berakal atau yang tidak berakal, yang penting selain Allah itu namanya alam. Kita alam, meja alam, pakaian alam, hujan alam, semuanya alam. Tapi kalau alamin itu khusun biman yakin. Itu khusus untuk orang yang mempunyai akal. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti ini untuk apa? Pengirannya orang-orang yang mempunyai akal. Kalau dia jamak mudzakkar salim berarti alamina, piro-piro wong alam, bukan wong alam, piro-piro alam kabeh Allah. Tapi bukan, ini maksudnya khusus yang mempunyai akal. Malah seterusnya lagi. Wa sallalan mugi-mugi bareng kerahmatan Allah sinten Allah wa sallamalan bareng keselamatan sinten Allah ala sayyidina ing atase bendera kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad an-nabi kang dadi nabi wa ya an-nabi bil hamzi iku kelawan hamzah wa tarkihi lan tinggal hamzah insanun iku menungso ukhya kang den paringi wahyu sapa ilahi insan isyarin kelawan syara ya'malu kang ngamal sapa insan bihi kelawan wahyu wa ilam yu'mar senajan ora den perintah sapa insan bitablihi kelawan nyampeake wahyu utawa syara fa in umira monggo lamun den perintah sapa insan bitablihi kelawan nyampeake syara fa nabiyun mongko iku aran nabi wa rasulun lan aran rasul aidan halim malih wal makna utai maknane yunsi iku nukulake apa makna salata ing mataake ing mataake selawat wassalam lan keselamatan alaihi ing atase Kanjeng Nabi wa Muhammadun utawi Muhammad alamun iku isim alam jeneng nama mankulun kang den pindah min ismi maf'ulin saking isim maf'ul al mudha'afi kang den al mudha'afil aini kang den tasdid aini wan nabiyyu utai nabi badalun iku badal minhu saking Muhammad au atfu bayanin utawa atfu bayan alaihi ing atase lafaz Muhammad wa ala alihi lan ing atase keluargane Nabi tahirina kang padha suci kabeh hum yu'aluhu kama kaya perkara kelakang ngendika ing masa Syafi'i Imam Syafi'i aqaribu iku biro-biro kerabate Nabi al-mu'minuna kang padha mukmin min bani Hasyimin saking bani Hasyim wa banil Muthalib lan banil Muthalib wa qila lan den dawake waqtar lan milih wenggil sapa Nawawi Imam Nawawi annahum ing temen setune aluhu kullu muslimin iku saben-saben wong Islam wala'alla qaulahu lan menawa dawe musannaf at-tahirina rupane dawu at-tahirin muntazaun iku den alaf min qaulihi ta'ala saking dawe Allah ta'ala rupane wa yutahhirakum tathira wa yutahhira lan nyucake sinten Allah kum ing sira ahlul bait tathiran kelawan nyucake temenan. Jadi sekarang membaca bahas masalah sholawat dan salam kepada Rasul dan keluarga Rasul. Keluarga Rasul ini adalah semua orang-orang mukmin dari golongan Bani Hasyim dan Bani Muthalib yang mukmin, yang kita kenal sekarang dengan istilah habaib, ya. Dengan istilah habaib. Kalau mereka mukmin, tapi kalau mereka ini sudah kafir, keluar dari Islam, naudzubillah min dzalik, maka dia juga keluar dari kategori keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang mayoritas. Tapi ada qil dari Imam Nawawi bahwasanya keluarga Nabi adalah semua orang muslim asal dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga pendapat Imam Nawawi ini juga berdasarkan dengan dasar yang kuat. Dengan dasar yang kuat. Akhirnya ada sebagian ulama yang mengambil garis tengah
bahwasanya yang dimaksud keluarga Nabi yang dengan istilah min Bani Hasyim, mukmin Bani Hasyim wa Bani Muthalib itu ketika di dalam hal zakat. Dalam hal zakat yang dimaksud keluarga Rasul adalah para habaib. Mereka tidak boleh menerima zakat. Tapi kalau di makom doa yang dimaksud keluarga Nabi, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad misalnya ya. Wa ala ali itu siapa di situ? Itu adalah kullu mu'minin taqin. Semua orang mukmin yang bertakwa kepada Allah. Padahal setiap manusia yang muslim melakukan sholat, membaca tahiyat, pasti membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Berarti dengan sendirinya orang-orang yang bertakwa kepada Allah dapat doa dia dari semua orang yang membaca sholawat kepada Rasul. Dia juga kena orang yang membaca sholawat kepada keluarganya Rasul. Sehingga tidak heran banyak kadang-kadang dari orang yang baik, kalau istilahnya yang bukan habaib ya, kiai kita kenal ya. Dari golongan kiai itu kadang-kadang dia punya anak walaupun awalnya agak nakal-nakal juga. Nanti fil akhir dia jadi baik juga. Kenapa? Karena doanya orang salam ngalam dunya sing muslim sholat. Karena dia orang tuanya orang yang takwa kepada Allah. Ketika dia kena doanya orang banyak ketika membaca sholat kepada Rasul dan keluarnya Rasul dia kena juga. Akhirnya doa itu juga lumeberlah nurun kepada anak-anaknya. Jadi kadang-kadang ada yang seperti itu walaupun awalnya agak nakal, maka fil akhir dia dia bisa berubah tobat sebelum dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga apalagi duriannya Rasul. Sama walaupun dia awalnya nakal, insyaallah fil akhir dia sebelum menghadap Allah dia akan kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Wa ala sahabatihi lan ing atase boro-boro sahabat Nabi. Ya lafaz sahabati jamu sahibin Nabi. Iku lafaz jam'e lafaz sahibun Nabi. Wa qauluhu utawi dai musannaf rupane ajmaina ya sakabehane sakitu niku nauki tili sahabatihi maring sahabate Nabi. Tuma zakara nuli nutut musannifu sinten musannaf annahu ing teman setune musannaf masulun iku den jalu sinten musannaf itasni fi hadzal muhtasari ing dalam ngarang ikilah kitab kang ringkas dikali kelawan doi musannaf rupane dawuh sa'alan jalu ing ingsun